Repetisi kebingungan, Protestanisme di persimpangan zaman. Jika kita berbicara tentang repetisi kebingungan dalam Protestanisme, ini mengacu pada siklus ketidakpastian yang terus berulang dalam memahami, menafsirkan, dan menerapkan ajaran iman mereka dalam konteks yang terus berubah. Ada beberapa aspek utama yang menunjukkan bagaimana kebingungan ini terjadi dan mengapa ia terus berulang. Yang pertama, fragmentasi yang terus meningkat. Sejak awal reformasi, Protestanisme sudah bersifat plural, dengan berbagai kelompok yang memisahkan diri dari gereja Katolik dan sesama Protestan. Saat ini terdapat lebih dari 40.000 denominasi Protestan di dunia, masing-masing dengan doktrin dan praktik yang berbeda. Alih-alih mencapai kesatuan dalam keberagaman, perbedaan ini justru seringkali menyebabkan perselisihan internal yang berkepanjangan. Pertama, beberapa gereja menekankan sola scriptura, hanya kitab suci sebagai otoritas tertinggi, tetapi tafsir mereka seringkali bertentangan satu sama lain. Yang kedua, ada gereja yang sangat konservatif dan mempertahankan pemahaman literal terhadap kitab suci, sementara gereja lain lebih terbuka terhadap pendekatan historis kritis. Yang ketiga, perpecahan ini tidak hanya terjadi pada tingkat teologi, tetapi juga dalam hal kepemimpinan dan struktur gereja. Siklus ini terus berulang. Ada kebingungan, ada perdebatan. Kemudian muncul denominasi baru yang mencoba menyelesaikan kebingungan tersebut, tetapi malahan menambah kompleksitas yang ada. Yang kedua, tantangan dari sekularisme dan relativisme. Di era modern, banyak komunitas gereja Protestan menghadapi tantangan besar dari sekularisme dan relativisme moral. Di banyak negara barat, misalnya, jumlah umat yang hadir dalam kebaktian terus menurun tajam, terutama di gereja-gereja Protestan tradisional seperti Lutheran dan Anglikan. Beberapa gereja mencoba merespon dengan mengadopsi pendekatan yang lebih modern dan relevan, misalnya dengan merangkul isu-isu sosial seperti hak LGBT, feminisme, dan keadilan lingkungan. Namun gereja dari denominasi lain justru semakin menguatkan posisi konservatifnya, menegaskan kembali pentingnya moralitas tradisional. Kebingungan terjadi karena tidak ada konsensus yang jelas. Apakah gereja harus tetap berpegang teguh pada ajaran lama atau beradaptasi dengan perubahan zaman? Ini menciptakan polarisasi internal, di mana kelompok-kelompok yang berbeda dalam Protestanisme saling bertentangan dan mempertanyakan arah yang seharusnya diambil. Ketiga, pergulatan antara karismatisme dan tradisionalisme. Gerakan Protestan karismatik dan Pentakosta berkembang pesat di berbagai belahan dunia, terutama di Amerika Latin, Afrika, dan Asia. Gereja-gereja ini menekankan pengalaman langsung dengan Roh Kudus, mujizat, dan ekspresi ibadah yang sangat emosional. Sementara gereja-gereja tradisional seperti Lutheran atau Reformit cenderung lebih struktural dan berpusat pada doktrin, dan sedangkan gereja karismatik seringkali mengandalkan pengalaman subjektif
dalam memahami kehendak Tuhan. Hal ini menimbulkan kebingungan di antara banyak umat Protestan. Apakah iman harus bersandar pada pengalaman spiritual pribadi atau pada pemahaman teologi yang lebih rasional dan sistematis? Perdebatan ini tidak pernah selesai, melainkan terus berulang dalam berbagai bentuk di setiap generasi. Yang keempat, krisis otoritas dan kepemimpinan. Salah satu prinsip utama reformasi adalah menolak otoritas tunggal seperti Paus dalam Gereja Katolik. Namun dalam praktiknya, ini justru menimbulkan kebingungan baru dalam Protestanisme. Tidak ada satu suara otoritatif yang bisa menentukan doktrin yang benar dalam Protestanisme. Setiap denominasi, bahkan setiap gereja lokal bisa memiliki pemimpinnya sendiri dengan tafsir yang berbeda terhadap Alkitab. Hal ini menyebabkan skandal dan krisis kepemimpinan seperti kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan di dalam gereja-gereja. Repetisi kebingungan terjadi ketika umat Protestan terus mencari figur otoritatif yang bisa menjadi pemersatu, tetapi sistem mereka sendiri membuat hal itu sulit terjadi. Yang kelima, ketegangan antara globalisme dan konteks lokal. Dalam era globalisasi, komunitas gereja Protestan di berbagai belahan dunia menghadapi tantangan untuk tetap relevan dalam konteks budaya mereka masing-masing. Gereja di Amerika mungkin lebih terpengaruh dengan kapitalisme dan budaya individualisme, sementara gereja-gereja di Afrika atau di Asia lebih berakar pada komunitas dan nilai-nilai tradisional. Model gereja yang berhasil di suatu tempat belum tentu berhasil di tempat lain, tetapi seringkali ada upaya mengadopsi model tertentu secara universal. Kebingungan terjadi ketika gereja-gereja lokal harus memilih atau mengikuti tren global atau mempertahankan karakteristik lokal mereka. Kesimpulan, Protestanisme dalam siklus kebingungan yang berulang. Jika kita melihat pola secara keseluruhan, Protestanisme tampaknya berada dalam siklus kebingungan yang terus berulang. 1. Krisis dan atau ketidakpuasan terhadap kondisi gereja saat ini. 2. Munculnya perdebatan dan perpecahan di antara kelompok-kelompok yang berbeda. 4. Upaya mencari solusi dengan pendekatan baru atau denominasi baru. Keempat, penciptaan kebingungan baru karena solusi yang diusulkan ternyata juga memiliki masalah sendiri. Yang kelima, kembali ke tahap awal di mana siklus dimulai kembali. Fenomena ini menunjukkan bahwa Protestanisme dengan segala keberagamannya terus bergulat dengan pencarian identitas dan relevansi. Pertanyaannya, sampai kapan kebingungan ini berakhir? Hanya satu jawaban, segera kembali ke pangkuan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.